Gelaran Piala Dunia 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah. Mengusung format 48 tim akan banyak nama bintang yang bakal unjuk kebolehan di ajang 4 tahunan ini. Tajuk utama tentu saja Last Dance dari Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Kemudian ada sejumlah bintang yang akan menemui kesempatan terakhir untuk merengkuh gelar tertinggi dalam sepak bola. Beberapa mungkin akan pensiun sebagai juara, yang lain mungkin bakal berlinang air mata. Tapi yang jelas mereka bakal meninggalkan kekosongan besar di panggung termegah kompetisi internasional. Lantas apa jadinya Piala Dunia tanpa kaki kiri Lionel Messi, selebrasi Siu CR7, tarian Neymar Jr., dan segelintir momen magis para legenda lainnya? Mari kita kuliti bersama-sama. Last Dance Messi Ronaldo. Ajang Piala Dunia 2026 disinyalir jadi kali terakhir para bintang utama sepak bola modern berkompetisi di kancah tertinggi internasional bersama negara mereka. Tak terkecuali bagi arguably dua talenta terbaik yang pernah mengolah si kulit bundar, siapa lagi kalau bukan Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Bagi keduanya, turnamen ini bakal jadi ajang pembuktian sesungguhnya. Inilah momen The Last Dance dan akhir cerita terbaik dari rivalitas terpanas sepanjang sejarah sepak bola yang telah berlangsung selama 2 dekade terakhir. Dimulai dari sang juara bertahan Lionel Andres Messi Cucitini, pemain yang akrab disapa dengan sapaan Leo ini datang ke edisi Piala Dunia ke-6-nya tanpa beban. Gelar pemain terbaik dan juara bersama Argentina di Piala Dunia 2022 Qatar dirasa udah cukup ngamanin namanya jadi yang terhebat sepanjang masa. Capaian rekor di klubnya apalagi, karir cemerlangnya di Barcelona bisa buat mimpi indah bisa diceritakan ke anak cucu kita nanti. Nah, semenjak pindah ke MLS bersama Inter Miami, hidup pemain yang bakal berusia 39 tahun ini berubah drastis. Ia ogah main terlalu kompetitif kayak dulu lagi. Toh dia udah dapat semuanya. Di Amerika, peraih 8 gelar Ballon d'Or itu benar-benar cuma menikmati sisa karirnya. Jalanin hobi main sepak bolanya sambil liburan bareng keluarga. Banyak yang ngira keputusannya main di liga yang intensitasnya lebih rendah ini bakal nurunin insting membunuhnya di lapangan. Tapi kayaknya stigma itu salah deh. Disinilah letak magis dan jeniusnya pemain yang pernah cetak 91 gol dalam satu kalender tersebut. Bermain di MLS justru jadi strategi cemerlang buat menjaga kebugaran fisiknya menuju Pildun 2026. Nah, bahkan juru taktik timnas Argentina Lionel Scaloni udah memodifikasi sedemikian rupa strategi buat ngelindungin sang kaisar. Jadi nggak usah heran lagi kalau kalian banyak ngeliat momen Messi jalan kaki di lapangan. Itu bukan malas, melainkan Messi lagi ngebaca situasi pertandingan sembari menganalisis kelemahan bek lawan, menghemat energi buat setelahnya tampil meledak secara instan buat cetak gol. Balik lagi, ini bukan kerja keras, tapi kerja cerdas. Tapi taktik ini kayaknya nggak akan berjalan di pemain selain Messi deh. Lantaran nggak akan ada rekan tim semilitan kayak Laskar La Albiceleste. 10 pemain di lapangan kayaknya emang main cuma buat Messi. Sebut saja pemain spek preman kayak Rodrigo de Paul, Cuti Romero hingga Giuliano Simeone. Siap tempur buat jaga marwah sang kapten di atas lapangan. Meski edisi Pildun 2026 disebut-sebut bakal jadi akhir cerita mutlak bagi La Pulga, Scaloni sebagai juru taktik justru punya pandangan berbeda. Respon pelatih berusia 48 tahun itu bikin pendukung punya harapan baru, yakni masih berpeluang menyaksikan magisnya legenda hidup Argentina tersebut di gelaran Pildun edisi mendatang. Itu pertanyaan yang lebih tepat ditujukan untuknya. Dari sisi saya, kalian sudah tahu apa yang saya pikirkan. Saya akan melakukan segala kemungkinan agar dia bisa ikut serta. Menurut saya, demi kebaikan sepak bola dia harus ada di sana. Semua akan bergantung pada dirinya, suasana hatinya, dan kondisi fisiknya. Ini memang sulit, bukan hanya orang Argentina yang ingin melihatnya. Semua orang ingin melihatnya. Nantinya, jika dia bergabung, apakah dia siap bermain penuh sepanjang pertandingan dan sebagainya. Dialah yang memutuskan, sambungnya. Jawaban ini kayak mengisyaratkan kalau ada Messi kita nggak tahu apa yang bisa terjadi. Pintu timnas selalu terbuka lebar selama dia masih enjoy dan bahagia di lapangan. Pendapat ini sejalan dengan komentar legenda timnas Brazil, Roberto Carlos. Pemain yang dikenal karena sepakannya itu menyebut bukan hal mustahil bagi kita dapat melihat pemegang tahta tertinggi nomor 10 itu di edisi turnamen berikutnya. Melihat Messi adalah sebuah tontonan yang luar biasa. Dia adalah pemain dengan kualitas luar biasa,
yang mewakili sepak bola Amerika Selatan. Biarkan dia menikmatinya, karena ini bisa jadi Piala Dunia terakhirnya. Dia bisa dengan mudah bermain di turnamen berikutnya, dia sangat menjaga dirinya sehingga pada akhirnya dia bisa bermain lebih lama. Puji mantan bek kiri skuad juara Brazil tersebut. So, gimana guys? Kalian juga sama berharapnya gak nih buat lihat sang GOAT tunda gantung sepatunya? Nah, pertanyaannya, apa benar ada secerca harapan buat Messi bertahan sampai Piala Dunia 2030 di saat usianya udah 43 tahun? Gak ada yang bisa jamin. Tapi yang jelas, La Pulga udah namatin sepak bola setelah ngalahin Prancis di final di Qatar kemarin. Ya di sini Messi udah nggak butuh pembuktian apa-apa lagi ke dunia. Ajang ini sekedar jadi dansa terakhir kalinya dan menghibur kita semua atau bahkan mengemban misi terselubung, yakni buat jegal mimpi sang rival samai rekor cemerlangnya. Beralih ke manusia robot satu itu sekaligus rival abadinya, Cristiano Ronaldo. Di usianya yang udah menginjak kepala 4, CR7 bakal jadi salah satu pemain tertua yang bakal tampil di turnamen ini. Gak cuma jadi pelengkap tim, ambisinya buat raih gelar juara masih berapi-api banget. Gimana gak panas coba ngelihat rival terbaiknya raih trofi emas duluan sebelum dirinya. Makanya bagi pemenang 5 kali Ballon d'Or tersebut, turnamen ini jadi ajang hidup mati buat ngelengkapin lemari trofinya, sekaligus buka lagi perdebatan fans soal gelar pemain terbaik sepanjang masa. Buat memahami seberapa pentingnya turnamen ini baginya, kita perlu mundur sedikit ke titik terendah dalam karir sang Terminator. Di edisi Piala Dunia sebelumnya, bisa dibilang itu jadi pengalaman terburuk bagi kapten Portugal tersebut. Dari sempat kehilangan tempat utama di skuad, jadi pelengkap di bangku cadangan, gak mencetak satupun gol di babak gugur, hingga tertangkap momen nangis di lorong stadion ketika didepak Maroko. Banyak yang bilang karir sang GOAT di level internasional udah habis malam itu, tapi namanya juga anomali. Pemain yang ikonik dengan nomor 7-nya ini terus menunjukkan rasa laparnya akan trofi. Setelah mengambil langkah ekstrim dengan hijrah ke Liga Arab bersama Al Nassr, Ronaldo bungkam semua kritik atas dirinya dengan puluhan gol, rekor, serta 2 trofi bersama raksasa Arab. Insting mencetak golnya nggak berkurang sedikit pun meski liganya dicap nggak sekompetitif Eropa. Masalahnya ada hal mengganjal akan situasi ex-Manchester United, Real Madrid, dan Juventus tersebut. Publik seakan terbelah atas 2 kubu soal posisi sang kapten di skuad Portugal untuk Piala Dunia 2026. Banyak pandit yang secara terang-terangan mengecap CR7 sebagai beban taktis. Mereka menilai permainan tim berjuluk Os Navegadores justru jauh lebih cair, dinamis, dan berbahaya tanpa kehadiran sang legenda hidup. Skema Ronaldo sentris dikhawatirkan sebagian pihak bisa merusak harmoni generasi emas Portugal saat ini. Mantan pemain timnas Amerika Serikat sekaligus pandit Taylor Twellman jadi salah satu yang mengomentari hal tersebut. Menurutnya, skuad besutan Roberto Martinez dirasa sudah cukup mandiri dan tak membutuhkan peran CR7 lagi. Ini adalah tim terbaik yang pernah dimiliki Cristiano Ronaldo menjelang Piala Dunia. Saya pikir Portugal berada dalam performa terbaiknya jika dia tidak bermain, kata Twellman dalam siaran ESPN. Kritik keras ini direspon berbeda oleh Martinez. Menurut pelatih yang menukangi VT-nya CS itu, pengaruh CR7 masih terbilang krusial terhadap keberlangsungan tim dan insting yang dimiliki sang pemain masih seberbahaya seperti sebelum-sebelumnya. Pengaruh Cristiano Ronaldo sebagai nomor 9, pergerakannya, pengambilan waktu dari pergerakannya, penyelesaiannya, cara dia membuka ruang, bagaimana dia bisa memengaruhi garis pertahanan lawan, itu adalah kekuatan yang sangat besar. Ujar pelatih 52 tahun itu dikutip di Athletic. Sama kayak kasus Messi, Martinez bahkan gak menutup kemungkinan bagi peraih tripit bersama Real Madrid ini buat terus main sampai Piala Dunia 2030, di mana usia sang pemain sudah menginjak 45 tahun. Tapi lupakan dulu soal 2030. Misi Ronaldo fokus menatap pagelaran 2026 ini. Ia datang mengemban misi yakni untuk menebus dosa masa lalu di Qatar, membuktikan diri di hadapan para pundit yang meremehkannya, serta merebut satu-satunya trofi yang bisa menjejarkan namanya dengan Lionel Messi di tahta tertinggi sepak bola. Kesempatan terakhir meraih Piala Dunia. Di samping 2 nama ikon terbesar sepak bola modern tersebut, sepertinya gelombang perpisahan bakal menyapu satu generasi penuh bintang kenamaan di era 2010-an. Dari sejumlah nama bintang yang bakal berlaga, ada beberapa nama yang bakal jadikan Piala Dunia 2026 sebagai panggung last dance mereka juga. Sebut saja bintang yang paling besar di bawah nama Messi dan Ronaldo, Neymar Jr. Di usianya yang menginjak 34 tahun,
Pecinta sepak bola kayaknya udah tahu kalau tubuh Neymar udah habis gara-gara sering dihantam cedera parah. Masuknya pemain Santos tersebut ke daftar 26 nama yang dibawa Carlo Ancelotti bak keajaiban menit-menit akhir setelah banyak nama penyerang Brazil bertumbangan. Meski sempat melahirkan polemik soal pemanggilannya, yang publik nilai lebih pantas João Pedro yang mentereng musim ini bersama Chelsea ketimbang dirinya, kita semua tahu kalau pemain yang ahli dalam kedua kaki tersebut menyimpan magis tersendiri bagi skuad. Roberto Carlos juga berkomentar terkait situasi Neymar di skuad Selecao. Ia menyebut kontribusi pemain termahal sepanjang sejarah sepak bola itu tak hanya saat hadir di dalam lapangan. Kita harus melihat apakah Neymar pulih 100%. Tim membutuhkan dia baik bermain maupun tidak. Karena bahkan dari bangku cadangan dia memberikan kontribusi besar bagi tim. Dan jika dia masuk ke lapangan itu adalah pertunjukan yang luar biasa, ucap Carlos. Nah, ini bisa jadi kesempatan terakhir dan mutlak bagi Neymar buat nebus rasa penasarannya dan bawa Brazil balik lagi jadi raja dunia. Setuju nggak bintang ke-6 buat timnas Selecao guys? Geser ke Eropa, ada sang penyihir lini tengah Kroasia Luka Modric. Di usianya yang genap kepala 4, Modric bakal masuk jajaran pemain tertua bersama CR7 di ajang Piala Dunia 2026. Setelah sukses jadi runner-up di edisi 2018 dan juara 3 di edisi 2022, ex-Real Madrid tersebut tetap memperlihatkan kelasnya setelah merampungkan kepindahannya ke AC Milan musim lalu. Ajang Piala Dunia kelimanya secara berturut ini bakal jadi panggung unjuk kebolehan terakhirnya buat pamit dengan kepala tegak. Percaya teori 3 besar bakal diamanin lagi sama tim berjuluk Vatreni ini nggak guys? Nah, nama terakhir yang paling menarik dan layak dipertanyakan kemungkinannya adalah Harry Kane. Kapten timnas Inggris ini sebenarnya sedang berada di puncak karir setelah tampil mengesankan dengan Bayern Munchen musim lalu dengan torehan 60 golnya. Lalu kenapa Piala Dunia ini bisa jadi yang terakhir buatnya? Karena setelah ini Inggris bakalan didapuk jadi tuan rumah Euro 2028 dan itu diprediksi bakal jadi momen paling pas buat Kane pensiun di tanah kelahirannya bareng skuad The Three Lions. Selain mimpinya buat wujudkan semboyan It's Coming Home kebanggaan warga Inggris, gelar Piala Emas ini bisa jadi jalur tol bagi pemain 32 tahun tersebut meraih gelar individu paling bergengsi yakni Ballon d'Or. Kalau aja ia bisa menahkodai Inggris dengan Thomas Tuchel buat sahabat gelar juara, status peraih Ballon d'Or musim ini mutlak bakal jatuh ke tangannya. Jaket waterproof anti air anti angin mulai 100 ribuan aja, check out pakai link di bawah ini. Pada akhirnya Piala Dunia 2026 bukan sekedar tentang siapa yang membawa pulang trofi, melainkan jadi momen menikmati sisa-sisa keajaiban dari para seniman lapangan hijau sebelum pada akhirnya memutuskan gantung sepatu membela negaranya. Lantas menurutmu, adakah dari nama legenda tersebut yang bakal bawa negaranya jadi raja dunia? Atau ada nama lain favoritmu? Tulis komentar di bawah.